Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas dahsyatnya hari kiamat. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap umat, sebagaimana firman Allah, yang artinya, di sini kamu melihat tiap-tiap umat bertekuk lutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. Lalu Allah memutuskan pada semua makhluknya, dan antara binatang-binatang buas atau ternak, sehingga kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk. Kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu. Dan di saat itu orang kafir berkata, "Aduh, sekiranya aku menjadi tanah." Kemudian Allah memutuskan antara semua hambanya. Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat, sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat. Siti Aisyah berkata, laki-laki perempuan berkumpul ya Rasulullah. Maka jawablah Nabi, "Ya." Siti Aisyah berkata, "Alangkah malunya. Kemaluanku dapat dilihat setengah pada setengahnya." Nabi Muhammad kembali menjawab pertanyaan Siti Aisyah. Sambil memukul bahu Aisyah, ia berkata, "Wahai putri dari putri Abu Quhafah, kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu. Orang-orang pada mengarahkan pandangan ke langit, berdiri selama 40 tahun, tidak makan, tidak minum. Ada yang berpeluh sampai tumit, ada yang berpeluh sampai betis, sampai perut, dan ada yang sampai ke mulut, karena lamanya berhenti. Kemudian berdiri para malaikat mengelilingi arasy. Lalu Allah menyerukan nama Fulan bin Fulan. Maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya. Lalu keluar orang itu untuk menghadap Tuhan Rabbul Alamin. Dan bila telah melihat Rabbul Alamin, dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu. Karena pada saat itu tidak ada pembayaran dengan emas, perak, maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya. Maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan kepadanya. Kemudian jika selesai, maka diperintahkan, kembali ke tempatmu dalam neraka Hawiyah, neraka Jahannam, karena pada hari ini tidak ada dzulum. Sesungguhnya Allah amat segera perhitungannya. Maka pada saat itu tidak ada seorang malaikat yang mukarrab atau nabi, rasul, melainkan merasa bahwa tidak akan selamat, kecuali jika mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang 4 perkara. Umurnya digunakan apa sampai habis, dan badannya dalam apa ia rosakkan, dan ilmunya apa ia pergunakan,
apakah diamalkan? Dan hartanya dari mana ia dapatkan? Dan kemana ia keluarkan? Ikrimah berkata, seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata, saya ayahmu ketika di dunia. Maka anak itu memuji kebaikannya. Lalu ayah itu berkata, wahai anakku, kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil zarah. Kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini. Maka jawab anaknya, saya juga takut dari apa yang kau takutkan itu. Karena itu, tidak dapat memberikan kepadamu sedikit pun. Lalu pergi kepada istrinya dan berkata kepadanya, saya dahulu suamimu di dunia. Maka dipuji oleh istrinya, lalu berkata, saya ini minta kepadamu satu hasanat. Kalau saya boleh selamat dari apa yang kau lihat ini. Jawab istrinya, saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau. Seperti mana Allah berfirman, dan orang-orang keberatan pikulannya itu jika memanggil lain orang itu untuk memikulkan sebahagian, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya karena lamanya hari itu, sehingga ia berdoa, ya Tuhan, kasihanilah aku meskipun masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang nabi melainkan ia mempunyai doa yang mustajab, dan semuanya sudah menggunakan doa itu di dunia. Sedang saya masih menyimpan doa itu untuk saya gunakan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Ingatlah bahwa sayalah yang terkemuka dari semua anak Adam, dan itu bukan bangga. Dan saya juga yang pertama bangkit dari bumi, juga bukan karena bangga. Dan panji alham di tanganku pada hari kiamat yang di bawahnya ada Adam dan anak cucunya, juga tidak bangga dengan itu. Pada kiamat, kesukaran dan kerisauan manusia akan bertambah dahsyat sehingga mereka datang pada Nabi Adam alaihissalam dan berkata, wahai Abul Bashar, ayah dari semua manusia, berikan syafaatmu, bantuanmu bagi kami dengan minta Tuhan supaya segera menyelesaikan kami ini. Maka Nabi Adam menjawab, itu bukan bagian saya. Saya telah diusir keluar dari surga karena dosaku, dan kini aku tidak memikirkan sesuatu kecuali diriku sendiri. Lebih baik kamu pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam, karena ia sebagai nabi yang pertama. Maka mereka pergi kepada Nuh dan berkata, tolonglah kamu mintakan kepada Tuhan supaya lekas membebaskan kami. Jawab Nabi Nuh alaihissalam, bukan bagianku. Saya telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya, dan kini tidak ada yang aku pikirkan kecuali diriku sendiri. Tetapi kamu lebih baik pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Maka pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, tolonglah kami di sisi Tuhan supaya segera memutuskan urusan kami. Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bukan urusanku, sebab saya telah dusta 3 kali. Rasulullah SAW bersabda,
Ketiga-tiganya itu karena mempertahankan agama Allah, yaitu ketika ia diajak ke upacara kaumnya, lalu ia menyatakan, "Sesungguhnya saya sakit." Kali kedua, ketika berkata bahwa yang merusakkan berhala-berhala ini hanya inilah yang terbesar. Dan kali ketiga, ketika istrinya akan diganggu oleh raja yang zalim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ini saudaraku." Karena itu, kini tidak ada sesuatu yang merisaukan hatiku kecuali bagaimana nasibku. Tetapi kamu bisa pergi kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai kalimullah yang langsung mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka langsung pergi kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Tolonglah kami wahai Musa, gunakan syafaatmu untuk menghadap Tuhan supaya menyelesaikan urusan kami ini." Jawab Nabi Musa alaihissalam, "Itu bukan urusanku. Saya pernah membunuh orang tanpa hak, dan kini aku tidak memikirkan kecuali nasib diriku. Tetapi kamu bisa pergi kepada Nabi Isa alaihissalam, Ruhullah dan Kalimatullah." Maka segera mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam dan berkata, "Berilah jasa syafaatmu. Mintalah kepada Tuhan supaya segera meringankan penderitaan kami ini." Nabi Isa alaihissalam pun menjawab, "Saya telah diangkat bersama ibuku oleh orang-orang sebagai Tuhan. Dan kini tidak ada sesuatu yang merisaukan aku kecuali urusanku sendiri. Tetapi bagaimana pendapatmu kalau ada barang terbungkus dan ditutup? Apakah dapat mencapai barang itu jika tidak dibuka penutupnya?" Jawab mereka, "Tidak." Maka ia pun berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu penutup dari semua nabi-nabi, dan Allah telah mengampunkan baginya apa yang lalu dan yang kemudian. Lebih baik kamu pergi kepadanya." Maka datanglah orang-orang itu kepadaku. Lalu saya jawab kepada mereka, "Baiklah, sayalah yang akan membantu sehingga Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diridainya. Maka tinggal sekehendak Allah." Kemudian bila Allah hendak menyelesaikan makhluknya, maka ada seruan, "Di manakah Muhammad dan umat-umatnya?" Maka kamilah yang terakhir di dunia, dan yang pertama-tama hisabnya pada hari kiamat. Lalu aku berdiri bersama umat-umatku. Maka umat-umat itu membukakan jalan untuk kami, sehingga ada suara. Hampir saja umat ini semuanya merupakan nabi-nabi. Kemudian aku maju ke pintu surga dan mengetuknya. Lalu ditanya, "Siapakah itu?" Jawabku, "Nabi Muhammad Rasulullah SAW." Lalu dibukakan, dan segera aku masuk dan bersujud kepada Tuhan, serta memuja-muji kepada Tuhan dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun sebelumku. Kemudian aku diperintah, "Angkatlah kepalamu ya Muhammad, dan katakan akan didengar, dan mintalah akan diberikan syafaatmu akan diterima." Maka saya memberikan syafaat kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada seberat semut zarrah atau jagung dari iman keyakinan, di samping syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, "Ketika aku masuk ke masjid, aku bertemu dengan Ka'bul Ahbar
sedang memberikan nasihat pada orang-orang ramai. Maka Umar berkata kepadanya, "Berilah kami nasihat dan cerita-cerita yang dapat menambahkan takut kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Ka'bul Ahbar berkata, "Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri tegak, tidak pernah membongkokkan punggung mereka, dan yang lain sujud tidak pernah mengangkat kepalanya sehingga ditiup sangkakala, dan mereka bertasbih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, neraka jahanam akan diperdekatkan pada hari kiamat, lalu bergemuruh, dan bila telah dekat, ia bergemuruh dengan satu suara, dan di saat itu tidak ada seorang nabi atau orang yang mati syahid, melainkan ia bertekuk lutut jatuh. Maka tiap-tiap nabi, syahid atau siddiq hanya berdoa, 'Ya Allah, saya tidak minta kecuali keselamatan diriku.' Sehingga Nabi Ibrahim lupa pada Ismail dan Ishak sambil berkata, 'Ya Tuhan, aku Khalilullah Ibrahim, dan pada saat itu andaikan engkau, wahai putra Khattab, mempunyai seperti amal 70 nabi, niscaya kau mengira bahwa dirimu tidak akan selamat.' Maka menangislah semua yang hadir. Ketika Umar melihat keadaan itu, lalu Umar berkata, 'Wahai Ka'ab, berikan kepada kami kabar yang menggembirakan.' Maka berkatalah Ka'ab, 'Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 313 syariah. Tidak seorang yang menghadap kepada Allah dengan salah satu syariat itu asal disertai dengan kalimah la ilaha illallah, melainkan pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Demi Allah, andaikan kamu tahu besarnya rahmat Allah, niscaya kamu malas beramal.' Wahai saudara-saudara, bersiap-siaplah menghadapi hari kiamat itu dengan amal yang soleh dan menjauhi maksiat, sebab tidak lama lagi kau akan menghadapi kiamat dan menyesal terhadap masa hidupmu yang terbuang sia-sia. Ketahuilah bahwa bila kau mati berarti telah tiba hari kiamatmu, sebagaimana kata Al-Mughirah bin Syu'bah, kamu menantikan hari kiamat, padahal kiamatmu ialah saat kematianmu. Muqatil bin Sulaiman berkata, makhluk akan berdiri menanti pada hari kiamat selama 100 tahun, tenggelam dalam peluhnya sendiri, dan 100 tahun dalam kegelapan. Mereka bingung, sedang 100 tahun lagi sibuk bagaikan gelombang mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Sesungguhnya hari kiamat itu sekira 5.000 tahun, tetapi bagi seorang mukmin yang ikhlas bagaikan sesaat. Karena itu, wahai orang-orang yang sehat akal, hendaklah sabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah, untuk memudahkan bagimu segala kesukaran-kesukaran hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.